Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saya juga akan menyapa kita yang di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam yang lain. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan membawa firman Allah di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan ayat 14. Demikian bunyi firman Allah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini, kalau minggu yang lalu, bagaimana harapan Tuhan bagi kita? Dan itu temanya dengan takut akan Tuhan dan melakukan, mengasihi Tuhan. Lalu kemudian juga melayani Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, memegang janji firman Allah dan ketetapannya. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita akan belajar dari seorang anak manusia yang pernah meraih sukses yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah ada orang yang mengalahkan dia. Dan dari ayat yang kita baca, kalau kita baca Pengkhotbah, maka kita akan melihat ada nada-nada pesimis, ada nada-nada negatif di dalamnya. Karena apa? Karena segala sesuatu, kata firman Allah dalam Pengkhotbah yang kita baca, itu adalah sia-sia. Hikmat adalah sia-sia. Lalu kemudian kesenangan adalah sia-sia, kebodohan juga sia-sia, kemajuan adalah sia-sia, kekayaan juga adalah sia-sia. Jadi, kalau kerja keras adalah sia-sia. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah ini, maka kita akan dibuatnya pesimis. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa di balik semua ini ada maksud dari si penulis untuk menuliskannya, sehingga menjadi pembelajaran bagi kita. Dan itulah sebabnya saya memberikan tema bagi kita, peliharalah sikap yang positif. Peliharalah sikap positif, atau peliharalah sikap positif dan milikilah iman yang kuat atau teguh di dalam Tuhan. Jadi milikilah iman yang teguh dalam Tuhan dan sekaligus juga milikilah sikap yang positif. Nah, tulisan ini ditulis tahun 1935 sebelum Masehi. Jadi sampai sekarang itu sudah 3.000 kurang, ya 3.000 tahun sudah tulisan ini. Tetapi yang mau saya katakan, sampai hari ini dia masih relevan dengan situasi manusia. Karena apapun, dari kesimpulan daripada apa yang kita baca tadi adalah, apapun yang kau dapat dalam dunia ini, keberhasilan apapun, kesuksesan apapun, kekayaan apapun yang kau miliki di dalam dunia ini, itu akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Dan itulah sebabnya sementara kita hidup dalam dunia ini, jangan lupa untuk memelihara sikap positif dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, iman yang mantap di dalam Tuhan. Supaya apa? Ini menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup ini, karena hidup ini bukan hanya yang sementara ini, tapi ada masa yang jauh lebih panjang, yaitu kekekalan hidup abadi bersama dengan Tuhan. Paling banter kita 70-80 tahun. Dan 70 masa-masa syukur, 80 tahun kalau Tuhan berikan anugerah, itu bonus bagi kita. Tapi apalah gunanya panjang umur, usia begitu panjang, tetapi kita terpisah dari Tuhan.
Tetapi Alkitab mengatakan panjang umur dan tetap dalam Tuhan seperti Musa. Itu luar biasa, mantap itu, ya. Jadi kita lihat Alkitab mengatakan Musa waktu mau dipanggil oleh Tuhan, dia masih disuruh mendaki Gunung Nebo itu. Dan setelah itu dia dipanggil oleh Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan panjang umur tapi tetap sehat, kuatnya Tuhan, salibnya Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau panjang umur lalu sakit-sakit, menyusahkan orang lain dan lain sebagainya, tentu kita tidak inginkan itu. Tuhan akan memberikan sebagaimana yang kita imani, sebagaimana yang kita percayai, sebagaimana firman Allah yang memberikan, pada masa tuamu aku Tuhan yang menggendong engkau, dan pada masa tuamu engkau akan menjadi gemuk dan segar, bertumbuh di pelataran bait Allah. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, untuk memelihara sikap yang positif dan iman yang teguh di dalam Tuhan, yang pertama kita harus lakukan adalah sadarlah dan letakkanlah Tuhan yang paling utama dalam hidupmu. Jadi kita harus membuat God first, put God first in our life. Jadi taruh Tuhan itu di dalam kehidupan kita yang pertama. Jadi karena apa? Bukan besok, bukan kemarin, tapi right now, not yesterday, not tomorrow, but right now. Jadi kalau kita menaruh Tuhan itu sebagai Allah yang harus kita tempatkan pada tempatnya yang pertama, artinya kita mengutamakan Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita dalam Roh Kudus. Haleluya. Jadi kalau kita menaruh Tuhan yang pertama, pagi-pagi kita bukan cari sendal. Pagi-pagi kita mengucap syukur. Pagi-pagi sekali Yesus telah mengajarkan bagi kita untuk datang kepada Bapa di surga. Kalau Dia saja yang Tuhan, mencari Bapaknya pagi-pagi, siapa kita? Kita harus meniru perbuatan Yesus. Kita harus membuat Tuhan itu yang pertama sebelum kita memasuki hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sepanjang malam ini saya bersama dengan Tuhan sampai jam 5 kurang. Dan saya tidak mengikuti 2 pagi karena saya butuh tidur 1 jam. Jam 6 saya bangun. Dan yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan itu harus ditaruh di tempat yang paling utama di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Dan kita akan aplikasikan Tuhan itu, bahwa Tuhan yang merajai kita, yang bertata dalam hati kita, yang memimpin kita, dan kita akan melakukan dengan cara-cara yang dikehendaki Allah. Dan itulah artinya kita membuat Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Kita tidak akan keluar dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita tidak akan berjalan bersebelahan dengan Tuhan, bertantangan dengan Tuhan. Tidak. Tapi kita seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, menaruh Tuhan yang pertama dan sadarlah. Ini bukan nggak sadar. Kadang-kala orang itu karena sibuknya pekerjaannya, lalu kemudian Tuhan diabaikan. Terima kasih Tuhan, saya mau berangkat kerja, selesai. Dia tapi main game berjam-jam bisa, main HP berjam-jam bisa, nonton televisi berjam-jam bisa, tapi berhadapan dengan Tuhan, wow. Itu sebabnya kadangkala saya melihat hamba-hamba Tuhan yang hebat itu fleksinya juga hebat, menunjukkan segala apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Saya nggak keberatan. Kalau orang hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan kan luar biasa,
bagus. Tapi buat apa kita harus pamer? Apa yang manfaatnya? Saya berapa kali ini terus menyinggung soal ini, karena gaya kesederhanaan Yesus itu harus menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan. Harus bagian dari hidup hamba-hamba Tuhan. Nggak ada gunanya kenapa? Tuhan kalau yang pertama dalam kehidupan kita, harta ini hanya sebagai titipan Tuhan. Makanya saya ketika diberkati, rumah diberkati, saya kasih ke orang lain tanpa harus membayar. Tanpa harus sekian juta per tahun. Tidak, nggak pernah itu. Dalam arti di mana saya sengaja untuk mengambil kontraknya. Jadi dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, taruh Tuhan itu dalam kehidupan kita, menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin. Artinya meletakkan Dia yang paling utama dalam kehidupan kita. Supaya Allah itu dimuliakan, Allah itu ditinggikan dalam kehidupan kita. Janganlah suka flexing. Itu bukan gaya dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat kekayaan Yesus yang luar biasa di sorga sana dengan segala kemuliaan, sorga yang penuh dengan permata, dilapisi dengan emas dan lain sebagainya. Dia tinggalkan itu hanya untuk saya dan saudara. Lalu kita di bumi ini, karena merasa kita diberkati, Tuhan suka-suka kita untuk flexing, menganggap bahwa kita ini sesuatu yang sangat luar biasa. Hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Hiduplah dalam kesederhanaan Yesus, sekalipun engkau dapat menunjukkan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi saya mau katakan, orang yang rendah hati, orang yang menaruh Tuhan sebagai yang pertama dalam hidupnya, dia akan hidup menuruti gaya Yesus, bukan menuruti gaya dunia ini. Dan Anda tidak dilarang menikmati segala kebaikan Tuhan. Yang tidak boleh itu adalah flexingan Anda itu. ya itu nggak boleh itu kesombongan itu. Dan Allah berkata, Allah menentang orang-orang yang sombong. Tetapi kalau kita sadar, kita menempatkan Yesus yang utama dalam hidup kita, kita hanya berkata, terima kasih Tuhan, Kau berkati, aku bisa menikmati segala kebaikan-Mu tanpa harus menunjukkan, wow! Jadi yang kedua kata firman Allah adalah, sadarlah Tuhan akan sadarlah hal-hal yang baik yang kau terima itu berasal dari Tuhan. Jadi everything you receive, segala sesuatu yang kau terima as a gift from God, itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau itu berasal dari Tuhan, ingat ya, Alkitab mengatakan bahwa Dia memberikan kekuatan bagi kita. Baca nanti dalam Ulangan 11. Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi Alkitab juga mengatakan hati-hati. Kalau rumahmu sudah penuh emas, perak, permata, dan lain sebagainya, hartamu bertambah-tambah, ingat supaya engkau jangan sombong. Sadar bahwa semua itu adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan seharusnya dengan harta itu kita pakai untuk memuliakan Allah. Seharusnya dengan harta itu kita pakai untuk menolong orang-orang. Bukan malah menunjukkan kesombongan kita. Sadar bahwa apa yang kau terima itu berasal dari Tuhan. Itu karunia Tuhan untuk kau nikmati. Jadi kalau karunia yang harus kita nikmati dari Tuhan, janganlah, ya, jagalah sikap-sikap positif. Jangan sikap-sikap yang negatif kita tiru. Kesombongan itu negatif. Ketidakadilan itu negatif.
Ketidakbenaran itu negatif, keserakahan itu negatif, perbuatan-perbuatan daging itu positif. Hal-hal yang baik, belas kasihan, merendahkan hati itu positif. Ketika kita menolong orang lain untuk kebaikan, memajukan mereka, itu positif. Saya 1 bulan lebih tidak mengajar anak-anak murid saya. Anak-anak murid saya bilang, "Pak, kami sudah lupa pembelajaran kami bahasa Inggris, bahasa Jepangnya." Sampai saya coba 200 kosakata, biasanya ada saja orang yang maju dari murid-murid saya itu yang akan maju untuk mendapatkan 15.000 atau 10.000 bagi mereka yang bisa 200 kosakata. Karena apa? Kalau berbahasa itu minimal kalau kita memiliki 1.500 kosakata itu daily activity kita sudah bisa lakukan. Kalau 3.000 sudah lumayan. Itu sebabnya terus kita harus tambah kosakata kita. Ya, semakin banyak kosakata yang kita, semakin lancar kita berbahasa. Nah, itu yang saya buat kepada murid saya. Dalam rangka mempersiapkan mereka kepada masa depan. Karena saya menyadari kami tidak punya industri di negara kami, di daerah kami ini. Yang bisa industri, maksud saya perbengkelan, apa yang besar-besar, pabrik, nggak ada. Yang bisa kami ciptakan di NTB ini hanyalah industri pariwisata. Dan menghadapi industri pariwisata bukan dengan bahasa Indonesia saja, tetapi dengan bahasa internasional yang bisa menolong mereka kelak di lapangan kerja sana. Ya, jadi bahwa di dunia pariwisata sana banyak duitnya, karena saya sudah pernah terlibat di dalamnya, sudah pernah terjun di dalamnya. Jadi saya tahu betul bahwa banyak uang di sana. Saya tidak bisa lagi melakukan hal-hal jauh dari situ selain menolong anak-anak yang tidak mampu untuk itu. Karena saya sadari bahwa apa yang saya miliki itulah adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan itu perlu kita share, kita bagikan. Harta diberikan, share juga. Walaupun tidak istilahnya tidak nah ini rumah ini sama kamu, tidak. Tapi selama puluhan tahun dari mulai 1995 sampai hari ini, ya, siapapun yang tinggal di situ berhak untuk menikmati apapun yang ada di kebun itu. Rumahnya lebih besar dari sini. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa sadari kebaikan Tuhan itu berasal dari Tuhan. Nah, kalau dia berasal dari Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Alkitab katakan kan begini, untuk kita menolong orang-orang miskin, dan ketika kita menolong orang-orang miskin, sesungguhnya kita sedang memiotangi Tuhan. Dan kalau Tuhan berhutang, nggak mungkin dia nggak bayar. Kalau manusia banyak kali, saya banyak kali dijanji orang, padahal kita tidak ngambil apa-apa dari mereka. Justru kita harus pecok dengan mereka. Maksud kita menolong ekonomi mereka, tetapi mereka datang untuk mementung kita. Tapi apapun rencana mereka, ketika mereka melakukan hal yang jahat, yakin dan percaya Tuhan punya maksud yang baik. Karena apa? Segala pemberian ini datangnya dari Tuhan. Kalau kita sudah letakkan Tuhan yang pertama, lalu kita menyadari bahwa pemberian itu dari Tuhan, nggak akan lari kemana-mana kebaikan Tuhan itu. Nggak akan lari kepada siapapun kebaikan Tuhan itu. Ketika engkau melakukan apa yang baik dan benar, maka Tuhan akan mampu membuka pintu rahmat Tuhan dari 8 penjuru mata angin, dari seberang samudra pun dia bisa melakukan hal yang terbaik bagi kita. Kalau apa? Kalau kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu ada. Kalau kita sadari kebaikan Tuhan itu berasal dari Dia. Wow. Jadi jangan pernah mengabaikan sikap-sikap positif ini, lalu memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, dengan segala reputasi yang sangat luar biasa, saya sedikit belajar tentang Salomo ini. Ketika dia baru kali pertama menjadi raja, dia tidak minta kekayaan.
Dia tidak minta kekayaan. Sebagai raja dia berdoa, Tuhan berikan aku hikmat-Mu untuk memimpin bangsa ini. Dan Tuhan kagum dengan permintaannya itu. Tuhan kagum, Tuhan salut dengan permintaannya itu. Bahkan Tuhan katakan, karena engkau tidak meminta kekayaan, engkau tidak meminta panjang umur, akan aku berikan itu sebagai bonusnya. Dan hikmat engkau miliki. Bahkan Alkitab kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 2 Tawarik 1:7-12, di sana dia meminta kepada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 4, 29 sampai dengan 34, maka kita akan lihat bagaimana dia menjadi orang yang paling berhikmat. The wisest man. Wah, orang yang paling berhikmat pada zaman itu. Tidak ada yang seperti dia. Dan sesudah itu, bayangkan dengan segala hikmat yang dia miliki, dengan segala kekayaan yang dia miliki, 1000 istri. Ya, 1000 istri, 700 gundik, 300 gundik, 700 istri. Wow. Dan itu sebabnya kalau kita membaca dalam Song of Solomon, maka kita akan temui di masa mudanya bagaimana masa muda yang penuh gairah. Itu berbicara soal kehidupan, juga pertemanan, persahabatan, kekasih, seks, dan lain sebagainya dalam hubungannya dengan Tuhan sebagai orang yang hidup dengan Tuhan. Jadi seks itu bukan dosa, tetapi seks itu menjadi dosa ketika dia dilakukan di tempat yang tidak sesungguhnya. Jadi kalau Anda membaca kepada Amsal, maka Anda akan memperoleh hikmat yang begitu luar biasa. Anda akan memperoleh kata-kata bijak. Satu contoh, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat jahat ataupun berbuat baik. Kalau kita sudah dirasuki dengan pikiran bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat, saya yakin dan percaya kita tidak akan berani melakukan di tempat-tempat tersembunyi segala dosa dan kejahatan. Walaupun manusia tidak mengetahui. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Karena kalau sebagaimana yang kita baca tadi, di tempat tersembunyi baik atau buruk, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi itu sebabnya kalau kita menyadari itu kebaikan Tuhan, ya berikan kepada Tuhan. Lalu kemudian kita baca itu pengkhotbah di akhir hidupnya. Karena apa? Seluruh yang dia punyai menyeret dia sedikit menyimpang dari jalan Allah. Dan itu sebabnya nasihat ini perlu disampaikan kepada kita. 3000 tahun kurang, tetapi masih relevan untuk kita tetap hidup takut bersama dengan Tuhan, memelihara firman Allah. Dia tidak ingin orang-orang terjerembab oleh karena kekayaan, oleh karena hikmat, oleh karena kepintaran, oleh karena kecerdasan, oleh karena kerja keras, oleh karena kemajuannya. Orang-orang terpisah dari Tuhan. Ini ada banyak orang, ya seperti ini si Salomo ini menasihati orang dengan baik, tetapi dia jalannya nggak baik. Ya, memberikan nasihat yang begitu luar biasa. Kadangkala ya ada juga orang yang mendengar masuk kiri keluar kanan gitu. Tetapi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dia berikan teladan kehidupan walaupun pada mulanya dia betul-betul bersama dengan Tuhan. Tapi pada akhir ujungnya kata firman Allah bahwa dia oleh karena istri-istrinya itu dia disimpangkan dari jalannya. Aduh, menyedihkan. Tapi sekalipun demikian dia menuliskan di pengkhotbah ini segala sesuatu
akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan dan takut akan Tuhan, tanpa firman Allah ada dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya sadarilah bahwa kebaikan itu berasal dari Tuhan. Kalau engkau sadari kebaikan itu dari Tuhan, maka kita akan terus menjaga sikap positif kita di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan, dan sekaligus kita terus memelihara iman kita supaya kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga kata firman Allah, sadarilah Tuhan akan membawa ke pengadilan setiap perbuatan baik ataupun buruk. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika engkau memelihara sikap-sikap yang positif, lalu kemudian menjaga iman, Anda katakan bahwa nggak ada gunanya. Ada. Makanya katakan sadarilah bahwa engkau harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang engkau lakukan, baik atau buruk, pada saatnya nanti. Nah, kalau kita menjaga sikap-sikap yang positif, saya yakin dan percaya kita akan bisa melakukan hal yang dikenan oleh Tuhan. Kita akan bisa terhindar dari segala perbuatan-perbuatan jahat atau godaan-godaan setan di tempat-tempat tersembunyi. Jangan pikir ketika Anda berjalan ada wanita yang siap menawarkan dirinya. Saya sudah tidak 1-2 kali mengalaminya. Jangan pikir ketika Anda di hotel tidak ada telepon yang datang ke kamar Anda siap menawarkan kasur hidup. Kalau Anda katakan, wow, mana ada buaya menolak bangkai, mana ada kucing menolak ikan, Anda akan binasa kalau Anda tidak bertobat. Dan itu akan mengotori imanmu, mengotori kehidupanmu, dan membawa dampak bagi keluargamu, kesusahan bagi keluarga, kalau engkau melakukan dosa-dosa yang seperti itu. Itu sebabnya jaga sikap positif itu di hadapan Allah. Terus kuat iman. Ada godaan, ada tantangan, ada persoalan. Kalau saya mau cerita soal godaan yang dilakukan oleh manusia, wanita-wanita, saya mau katakan, tapi saya bersyukur pada Tuhan, sebab Allah terus menolong saya untuk melakukan hal yang baik. Bukan memuji diri saya, tapi Tuhan menjadi saksi. Karena apa? Saya tahu persis, ketika orang berzina, itu berdosa terhadap tubuhnya. Kalau orang sudah berdosa terhadap tubuhnya, itu akan membawa dampak yang sangat panjang. Dia berdosa pada tubuhnya, dia berdosa pada Tuhan. Kalau dia terus digumuli dengan itu, makanya keterikatan akan selalu terjadi. Lalu dia bilang, Tuhan, aku mau lepas, Tuhan, aku mau lepas. Lalu mau lepas, nggak mau lagi datang sama Tuhan, nggak mau lagi mengakui dosanya, tidak mau lagi meminta pertolongan dua-dua terhadap teman-temannya, teman-teman seimannya. Dia nggak akan bisa. Ingat, sadarlah bahwa setiap perbuatan baik atau jahat akan dibawa ke pengadilan ilahi. Jangan sampai gagal. Pelihara sikap positif, pelihara iman yang teguh di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita ketika Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik bagi kita, Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi sangat luar biasa Tuhan yang utama, kalau boleh saya singkatkan, Tuhan yang utama, lalu juga bahwa kebaikan itu berasal dari Tuhan, lalu yang ketiga yang kita baru dengar bahwa segala perbuatan kita akan kita bawa ke pengadilan Allah, jahat ataupun buruk. Tidak ada soal timbangan di sana. Ketika engkau melakukan yang jahat, maka dosa. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Tapi kasih karunia adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi
Ketika ada dosa, engkau mengaku kata firman Allah, maka engkau diampuni. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Allah itu menyediakan solusi yang begitu luar biasa. Supaya jangan sampai di pengadilan itu, engkau belum mengakui segala dosa-dosa kejahatanmu. Kalau engkau sudah sampai ke pengadilan itu, engkau tidak akan punya kesempatan untuk mengakui segala dosa. Makanya dalam Roma 8 ayat 1 di sana dikatakan bahwa orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus akan terbebas dari segala penghukuman. Jadi kalau engkau percaya kepada Yesus, hanya percaya kata firman Allah, engkau diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, dan engkau terbebas dari hukuman. Karena apa? Lawyermu itu adalah Kristus yang sudah mati bagi kita semuanya, dan bagi dunia ini, bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi orang percaya, tapi bagi seluruh penduduk dunia yang mau percaya kepadanya. Ya, tidak mau percaya, Tuhan tidak paksa. Tuhan tidak pernah memohon-mohon, datanglah pada enggak. Tapi satu kali, apa yang Anda pertahankan itu, konsekuensi dari segala apa yang Anda pertahankan itu, satu kali akan Anda terima akibatnya. Kalau Anda tidak percaya, sebagaimana Yohanes katakan, Anda tidak percaya, Anda dihukum. Anda percaya, Anda masuk kehidupan yang kekal. Dan sesimpel itu. Orang katakan, so enak sekali. Memang enak. Tapi saya mau katakan, tidak semua orang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ada banyak mulutnya tidak bisa. Karena apa? Karena firman Allah konsep pilihan di mana Tuhan, Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau seseorang tidak bisa mengakui Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin? Dan Roh Kudus memampukan seseorang untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu sudah pasti. Jadi bersyukurlah kalau kita menyadari bahwa satu kali perbuatan kita akan dibawa pengadilan. Nggak akan ada bagi kita untuk melewati neraka, nggak akan ada. Kalau engkau sekali tinggal masuk ke neraka karena perbuatan jahat atau perbuatan dosamu, maka engkau tidak akan pernah tertolong. Tidak akan pernah tertolong. Begitu kata firman Allah, lebarnya, luasnya tempat itu. Orang yang ada di sorga tidak dapat ke neraka, orang yang dapat neraka tidak dapat ke sorga. Biar baca itu tentang Lazarus dengan orang kaya itu, yang minta kepada si Lazarus, kepada melalui Abraham, tolonglah supaya Lazarus itu menitikkan saja air yang tadinya air dibuang-buang sama dia, hanya setetes saja. Tuhan katakan ada, kita para nabi. Lalu Tuhan, dia bilang, jadi tiba-tiba jadi penginjil, mau jadi penginjil. Tolonglah, ada 5 lagi saudaraku, tolonglah supaya mereka tidak sampai kemari. Cukuplah aku. Merasa dia yang paling hebat, merasa dia yang paling, saudara, apa aku mau jadi pahlawan bagi saudara-saudaraku, supaya mereka tidak sampai. Alkitab mengatakan, ada kesaksian para nabi. Kalau mereka, enggak, Tuhan tidak bisa, harus ada dari dunia orang mati ini. Maksa lagi, maksa ini. Dia pikir selama di dunia dia didengar, apa yang dikatakan didengar, lalu dia pikir seolah-olah bisa memaksa Abraham untuk melakukan perintahnya. Enough is enough. Udah, kau sudah cukup menikmati segala yang baik, segala yang mewah, segala yang mulia selama engkau di dunia ini. Sekarang giliran daripada Lazarus. Kalau Anda memilih menderita ke Anda, walaupun saya tidak ingin seperti itu, menderita tapi akhirnya masuk ke surga. Tapi Alkitab, kalaupun terpaksa Anda menderita oleh karena memang Tuhan berikan kemampuan seperti itu kepada Anda, no problem. Tapi Allah pada tujuannya adalah untuk memberkati engkau,
dan menyatakan segala kemuliaannya bagimu, agar engkau hidup menyenangkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Jadi puji nama Tuhan. Jadi kalau Allah itu memperhatikan kehidupan kita, menunjukkan keseriusannya kepada kita, menunjukkan kekuatannya kepada kita agar kita tidak tersesat dalam dosa dan kejahatan. Karena Tuhan tidak mau engkau masuk dalam kematian abadi itu. Dia tidak ingin kau masuk dalam api yang tidak padam itu. Dan engkau juga tidak akan pernah mati di situ. Ulat-ulat pun. Ya, kalau saya imagine sejenak, aduh, aku nggak mau masuk situlah Tuhan. Kertak gigi, deritan, tangisan tidak akan mengubah apa-apa. Di dunia ini tangisanmu akan mengubah. Jeritan hatimu, pertobatanmu selama engkau hidup dalam dunia ini, itu punya arti. Tetapi bila engkau sudah ada di sana, bagaimanapun kamu taruh kepalamu mau di atas maupun lutut, mau sujud, tidak akan ada artinya apa-apa. Jadi sebab sadari setiap perbuatanmu akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah yang besar itu, Allah yang maha kuasa itu. Haleluya. Saya sering katakan 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, 10 pujian kepada Yesus adalah dalam rangka terus bisa berkomunikasi dengan Dia, menyebut nama Dia. Hari-hari ini ada sering satu nama yang saya sebut. Saya minta belas kasihan tentang kakak saya, abang saya, yang ketika saya berseru dengan nama Tuhan, saya ingat nama kakak saya ini. Karena saya sadar hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan dia, hanya Tuhan yang mampu menolong dia. Saya berdoa, saya berpuasa, saya minta kepada Tuhan kemurahan belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menjamah kakak saya. Saya masih ingin melihat abang saya panjang umur sebagai kakak dan juga sekaligus orang tua, karena orang tua sudah tidak ada. Saya mengasihi. Dan itulah sebabnya saya katakan kepada keluarga untuk terus berdoa dan berdoa, bahwa ada saatnya Tuhan akan mengatakan sesuatu, menolong abang kita supaya sembuh. Jadi kalau kita punya masalah, datang pada Tuhan. Kita punya persoalan, datang pada Tuhan. Hizkia aja yang sudah divonis mati oleh Tuhan, diberi panjang umur, tapi ada 3 modal yang tidak bisa saya lupakan dalam hidup. Yang pertama dikatakan, ingatlah aku telah berlaku setia terhadap engkau. Jadi setia itu penting. Jadi kalau ada godaan setan di sana untuk merusak rumah tanggamu, ingat setia. Setia sama Tuhan. Dan hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. Apakah kita ini dengan tulus? Apa dengan sungguh-sungguh? Ada banyak orang dengan sungguh-sungguh. Susah sedikit bersungut-sungut. Di mana Tuhan itu? Di mana Allah itu? Di mana Raja di atas segala raja? Allah semesta alam itu. Di mana Dia? Kalau Dia Allah yang hidup, di mana Dia? Kok Dia tidak menjawab doa saya? Kalau Dia Allah yang hidup, di mana Dia? Saya mau katakan kepada Dia ada dalam hatimu, dalam doa. Percaya engkau apa tidak? Baca itu firman Allah berulang-ulang. Kalau Allah berjanji engkau hidup dalam sesuai dengan firman Allah, dan Allah akan menjawab. Bayangkan. Lalu yang ketiga yang dilakukan Hizkia adalah, aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Yang baik di mata Tuhan sudah baik di mata manusia. Yang baik di mata manusia belum tentu baik. Ada orang menolong sahabatnya melakukan pencurian, dia
baik. Makanya ada dosa putih, ada dosa hitam. Dosa bagi Tuhan kita Yesus Kristus, dosa adalah dosa. Upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi yang keempat, sadarlah terpisah dari Tuhan hidupmu akan sia-sia. Wow. Jadi saya singgung kembali kekayaan, segala sesuatu yang kita punyai, segala hal yang kita punyai, dan mungkin juga kebodohan-kebodohan di dalam segala hal dan kemajuan-kemajuan, segala kekayaan yang ada, dengan segala harta permata yang ada, dengan segala hikmat yang ada, dengan kerja keras kita memperoleh banyak hal. Seperti Walmart mungkin pada masa milik Walmart menjadi orang terkaya dunia, atau seperti sekarang seperti Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia, atau Bape sekarang. Tapi saya mau katakan kepada kita, seluruh apa yang kau miliki akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah berkati engkau, kau pakai itu untuk kemuliaan Allah. Wow, bagaimana Tuhan itu akan dimuliakan dari segala perbuatan baik Anda. Saya kadang-kala menerima uang yang diberkati itu, saya bisa nangis. Diberkati orang, saya bisa nangis, mencucurkan air mata, dan tidak bosan-bosan untuk berdoa bagi mereka. Saya selalu katakan kepada anak saya, ingat akan kebaikan orang lain. Apalagi kebaikan Tuhan, apalagi kebaikan Yesus. Dia turun dari surga sana, memberikan hidupnya bagimu, bagi saya, bagi kita semuanya. Surga yang penuh dengan kemuliaannya, ditinggalkannya hanya untuk menjemput kita yang papa, hina, dina, penuh dosa dan kejahatan. Tapi Dia berikan solusi yang terbaik bagi kita. Dia sediakan pengampunannya bagi orang-orang yang mau datang pada Dia. Jadi kalau kita miliki segalanya, bayangkan loh ini, si Salomo ini dengan segala kekayaan yang dia miliki, luar biasa. Hizkia, tapi Hizkia pernah saya katakan, ketika dia tolong, Tuhan tolong. Seperti itu. Dia Tuhan tolong, tapi dia tidak berterima kasih. Sudah dia memang dapat menganulir putusan Allah. Dia berpikir begini, aku yang paling hebat. Tuhan aja tunduk pada saya. Sudah ditentukannya saya mati, tak berterima kasih. Dan akhirnya Tuhan menghukum dia, walaupun tidak di masa dia, karena dia tersadar kembali. Ya, janganlah tidak berterima kasih pada Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Kita tanpa Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Pikirkan tentang diri Anda sebelum dan sesudah Anda percaya Yesus. Damai, sukacita, mungkin harta permata tidak sebanyak yang kita harapkan, tapi ada kepuasan yang mengalir dari kita. Alkitab katakan dalam pengkhotbah bahwa harta permata, uang tidak bisa memuaskan kehausan hati kita. Tidak bisa. Hanya satu nama, yaitu Yesus. Dia yang akan memberikan kepuasan di bumi ini maupun di surga yang akan datang. Di bumi ini engkau bisa menikmati surga kecilnya. Seringkali saya katakan, surga kecil itu bisa kita nikmati di bumi ini. Bukan tunggu mati nanti kita di sana baru kita nikmati surga, bukan. Karena kematian adalah jembatan emas untuk kita bisa masuk ke sana. Kalau kita belum masuk ke sana, kita nggak bisa menikmati surga besar itu. Nah, di bumi ini, surga kecil itu
bisa kita nikmati. Tapi ada banyak hal orang lebih menyukai neraka dalam rumah tangganya. Bukan ketundukan kepada Allah, bukan penyerahan diri kepada Allah, bukan. Tapi justru sebaliknya. Wah, itu sangat memalukan. Ya, sangat memalukan. Ada anggota saya itu nggak pernah saya lupakan, tiga malam saya berdoa karena dia menyatukan istrinya dalam satu rumah. Waduh, saya berpuasa 3 hari 3 malam, lalu saya datang ke rumahnya. Itu belum saya berbuka itu, saya bilang langsung, tidak layak kau berpakaian dua. Untungnya langsung bertobat dia. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, tinggalkan. Karena kamu melakukan penipuan di sana. Ambil tetap istrimu yang ini. Dia berdalih begini. Kalau urus. Karena kalau itu kau di pengadilan tidak ada masalah. Tapi yang saya katakan adalah ada banyak orang suka menipu. Menipu pendetanya, menipu orang lain, menipu diri sendiri, dan menipu Tuhan. Dia pikir dia bisa menang menipu Tuhan. Saya sudah sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Sebenarnya sehebat-hebatnya para pejabat, para orang-orang yang menindas kekristenan, satu kali kebenaran akan menghadang. Kalau kebenaran sudah menghadang, wow, luar biasa. Kita lihat sekarang ya, begitu mudahnya orang turun dari jabatan. Karena selama ini mungkin gak ada apa-apa. Anak yang berbuat masalah, bapak yang dipecat. Anak yang flexing, bapak yang dipecat. Istri yang flexing, bapak yang dipecat. Suami yang dipecat. Wah, kasihan sebenarnya. Tapi itu kenapa? Mereka menganggap harta menjadi sesuatu yang perlu dibanggakan. Mereka tidak membanggakan tentang sesuatu. Yesus yang mampu memuaskan setiap dahaga, kehausan jiwa kita. Kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Tapi kalau kita punya segala-galanya, kita tidak punya Yesus, nggak ada artinya apa-apa. Kurang haus seperti minum air garam. Haus terus. Minum terus, tambah haus. Minum terus, tambah haus. Demikian dahagamu kalau engkau tanpa Yesus. Dan itu sebabnya peliharalah sikap positifmu dan iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Hidupmu menjadi alat di dalam tangan Dia. Sebagaimana memang tujuannya, kita dipanggil untuk dimerdekakan, dibenarkan, lalu dimuliakan. Supaya tujuan kita memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Itu menjadi bagian yang tidak harus terpisahkan dari hidup kita. Dan yang terakhir, dan inilah yang saya mau katakan kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh si Salomo ini. Kemarin sudah saya katakan, saya singgung ini ya, minggu yang lalu ya. Sadarlah, hiduplah takut Tuhan dan berpegang teguh pada perintahnya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, lalu kita lihat si Salomo ini, dan pada akhirnya dia menyimpang dari Tuhan. Soal masuk surga itu urusan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kalau orang sampai akhir hidup, mana tahu dia sebelum mati dia meminta ampun, nggak tahu kita. Ya, nggak tahu. Sama seperti yang ada di salib itu. Walaupun dia itu ada pengakuan jelas, sesungguhnya engkau berada bersama-sama dengan aku di neraka. Tapi bagaimana kalau nggak diucapkannya kepada siapapun? Who knows? Nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas setiap orang yang mengaku, bahkan sampai akhir ujung hidupnya, Tuhan masih mengakui dia. Jadi nggak usah menghakimi orang. Tetapi dari apa yang kita baca, itu bisa kita katakan. Soal nanti masuk surga itu urusan Tuhan. Tetapi yang jelas, apa yang diajarkannya tidak diamalkannya. Banyak orang itu kan, oh kamu harus gini. Karena diajarkan. Kami hamba Tuhan. Seringkali saya katakan ini,
Kami hamba Tuhan. Yesus luar biasa, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang mampu menyembuhkan engkau, yang mampu datang kepadamu, yang mampu menolong engkau. Tapi ketika dia dalam persoalan, dia bukan datang kepada Tuhan. Dia bukan datang kepada tabib di atas segala tabib ketika dia sakit. Apa Yesus kurang tenaga, kurang kuasa? Tidak. Ini sebabnya sikap positif dan iman yang teguh kita pelihara di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan katakan, ibu, besarlah imanmu. Dia bukan meminta untuk dirinya. Dia meminta kesembuhan putrinya. Dia perwira itu meminta kesembuhan hambanya. Di Israel tidak ada iman sehebat ini, sebesar ini. Tidak ada. Sembuh hambanya itu. Artinya mau saya katakan apa? Mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan miliki takut akan Tuhan, taat, dan jaga sikap positif kita di hadapan Allah. Pelihara sikap positif kita dan miliki iman yang teguh dalam Tuhan. Supaya apa? Kita menikmati segala yang baik, segala apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu. Haleluya. Bukan karena kependeritaan kita bahwa Tuhan itu lalu menelantarkan kita, membiarkan kita, tidak. Justru di balik itu, ketika kita sedang mengalami proses seperti itu, sebenarnya kita sedang mengalami proses yang begitu indah. Apakah hambaku ini sanggup melihat dari yang buruk ini sesuatu yang indah di dalamnya? Apakah dia mampu melihat kemahakuasaanku, bahwa persoalannya lebih kecil dari aku, masalahnya lebih kecil daripada kekuasaanku, sakit penyakitnya lebih kecil daripada kuasaku yang luar biasa? Sanggupkah anakku ini melihat itu? Saya mau katakan, kita akan sanggup melihat ketika kita takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita, dan ketika melakukan firman Allah. Karena apa? Allah sangat konsisten menepati janji-janjinya kepada orang yang takut akan Tuhan. Allah akan konsisten. Tadi pagi saya berkata soal Sarai, ya, bagaimana Sarai mendapatkan janji sesuai dengan firman, sesuai dengan janji Allah. Jadi pelihara perintah-perintahnya itu, hiduplah sesuai dengan. Dan kalau anda baca firman Allah, maka Anda akan selalu melihat konsistensi dari Allah terhadap firman-Nya. Tapi manusia seringkali tidak inkonsisten di hadapan Tuhan. Tapi Allah selalu konsisten dengan janji yang diucapkannya. Dan itulah sebabnya kepada umat diingatkan oleh oleh Raja Salomo. Dia sudah mengatakan, taruh Tuhan yang utama. Sadari kebaikan dari Tuhan, dan kalau kita sadari kebaikan dari Tuhan, sadari bahwa akan ada pengadilan yang membawa kita kepada penghukuman. Tetapi kalau kita dalam Kristus, kita akan bebas dari penghukuman itu. Sadari terpisah dari Tuhan, sekalipun engkau banyak harta. Apalagi orang percaya banyak istri. Kalau enggak bertobat langsung binasa itu. Ya, jangankan banyak, 2 saja. Di dalam zaman anugerah ini dia 2 istrinya, dia binasa. Kalau dia menghembuskan napas yang terakhir, dia tidak selesaikan. Makanya ketika kita lihat Abraham bagaimana ketika dia bersama dengan Tuhan mendapatkan anak kandung, semua yang ada termasuk itu Hagar diusir. Dia tinggal bersama anak perjanjian itu Terisa. Tapi Tuhan katakan bahwa mereka mendapat pemberian-pemberian dari apa? Dari Abraham dengan limpah. Mereka semua mendapat, baik itu dari keturah, baik itu dari Ismail, baik itu istrinya, mendapatkan. Tapi dia tinggal bersama dengan anak perjanjian. Itu yang mau saya katakan. Jadi jangan pikir bahwa ada itu banyak orang itu hidup dalam poligami dalam Alkitab.
Yang mau saya katakan, poligami karena kedegilan hati, bukan karena perintah. Lain dengan perintah. Allah kami tidak pernah memerintahkan untuk poligami, tapi kedegilan hati manusia membuat mereka poligami. Kekerasan hati manusia membuat mereka poligami. Tapi pada ketika penciptaan jelas satu, dan ketika Yesus juga mengatakan satu untuk selama-lamanya. Tapi banyak sekali orang keras kepala, tegar tengkuk. Itu sebabnya saya mau katakan, peliharalah sikap positif dan iman yang teguh. Baik suami, baik istri, baik anak-anak, semuanya, keluarga, jemaat Tuhan. Jagalah sikap positif kita di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Dan jagalah supaya kita tetap memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Supaya apa? Ada persoalan hidup kita selesaikan dengan baik, dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan, dengan sikap yang positif. Ada masalah dalam rumah tangga tentu. Seperti anjing saya sering berteriak, sering kali menggagalkan khotbah saya dia. Kadang-kadang saya bilang, banting bulu aja. Ya, dia berteriak-teriak, khotbah harus diulang. Ya, tapi ya begitulah. Saya bilang, untung masih Tuhan beri sabar, kalau enggak, saya banting. Udah di tengah-tengah perjalanan khotbah, dia berteriak-teriak. Biasanya manut-manut, tapi beberapa hari ini dia sepertinya tidak taat. Ada something wrong mungkin. Dia mau mencoba ini tuanku. Puji nama Tuhan. Jadi pelihara sikap positif di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, dan pelihara iman yang teguh di dalam Tuhan. Kalau kemarin saya katakan harapan Tuhan bagi kita, wow, luar biasa, kita nikmati. Dan sekarang kita ingat kembali bahwa ketika kita memelihara sikap positif, iman yang teguh dalam Tuhan, maka kita akan tahu segala hal yang Tuhan berikan ini bukan karena kehebatan kita, semata-mata karena pemberian Tuhan. Jadi apapun yang kita peroleh, baca kitab Pengkhotbah, baca kitab Salomon, baca kitab si Pengkhotbah, sama-sama pengarangnya. Tetapi kalau Anda melihat nada-nada negatif yang ada di Pengkhotbah, itu bukan karena dia nada negatif, tidak. Tapi karena dia menyadari semuanya akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Artinya, dengan Tuhan, apa yang engkau miliki itu akan menjadi berarti. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tetap yakin dan kami tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami tetap percaya firman-Mu yang kami dengar, supaya kami bersikap, memelihara sikap positif kami, dan kemudian kami juga Tuhan Bapa di surga tetap menjaga iman yang teguh di dalam Tuhan, supaya setiap apapun tantangan rintangan yang datang, kami bergantung sepenuhnya dan kami cakap menanggungnya karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kami belajar dari orang yang pernah hebat di masa lampau, 3.000 tahun yang silam Bapa di surga, dan sampai hari ini pengajarannya masih terrelevan. Semua tanpa Tuhan, apapun yang kami miliki tidak akan menjadi berarti. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kami. Dan seberapa kami yang sudah mendengar, Tuhan berkati baik yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memelihara mereka, melindungi mereka, menjagai mereka, supaya tetap kuat. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mau percaya kepada Yesus Tuhan tolong mereka. Dan bagi engkau yang mau percaya kepada Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, tapi saya mengakui segala dosa dan kejahatan di dalam Tuhan, dan sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus.
Dan saat ini saya yakin dan percaya saya menerima hidup akan menjadi anak Allah yang diberikan kuasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bagi Anda yang mau hidup baru dalam Tuhan, mari angkat tanganmu dan saya akan berdoa bagi Anda. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang mengangkat tangan. Kalau engkau mampu hadir kepada Saulus dengan segala kekerasan hatinya Tuhan. Mereka yang mau datang kepada mengangkat tangan mereka, datang kepada mereka. Kuatkan, teguhkan, hadir kepada mereka. Kuasamu, Roh Kudusmu dalam kehidupan mereka. Terima kasih bagi orang-orang muda, diberkati orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi mereka yang cintai negeri ini Bapa di surga, kami berdoa supaya banyak orang-orang politik yang betul-betul menyatukan NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Jangan biarkan ada orang-orang berpikiran picik yang memecah belah bangsa ini. Tapi mari Tuhan, dalam tahun 2004 perbanyaklah orang-orang yang cinta Tuhan, yang mencintai negerinya, mencintai kesatuan keberagaman di dalam nama Yesus. Karena indahnya Indonesia karena keberagaman itulah Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan tak kurang suatu apapun. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.